Halo para genjoters yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Yuriko's Aroma yang dirilis pada tahun 2010. Kisah dalam film ini berisi tentang seorang wanita pekerja pijat terapi yang terobsesi dengan aroma tubuh seorang bocah SMA yang merupakan keponakan dari teman kerjanya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memiliki hubungan khusus yang akan kita saksikan nanti. Dan maka dari itu, miringkanlah HP dan otak Anda, tahan nafas Anda selama 3 hari, lupakan mantan Anda, dan mari menonton. Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bekerja di tempat pemijatan terapi. Ia bernama Yuriko. Kemudian scene pun bergeser yang berfokus pada seorang remaja berkepala setengah dewa yang bernama Tatsuya. Tatsuya merupakan siswa SMA yang memiliki hobi berkendo untuk mengisi waktu luangnya. Pada hari tersebut, sepulang dari latihan berkendo, Tatsuya pun menyempatkan diri untuk mampir ke tempat pemijatan terapi tempat Yuriko bekerja. Yang ternyata, bibi Tatsuya juga bekerja di sana, dan ialah yang meminta Tatsuya untuk datang di tempat tersebut. Di saat Tatsuya sedang beristirahat sejenak, Yuriko pun terlihat seperti mengendus-ngendus aroma tubuh Tatsuya yang lagi berkeringat karena kepanasan. Dan nampaknya Yuriko mulai terobsesi dengan aroma tubuh Tatsuya. Bahkan, hanya dengan mencium bau keringatnya saja dapat membuat Yuriko seakan-akan berada dalam dunia pengenjotan perindapan. Karena saking terobsesinya dengan aroma tubuh Tatsuya, lantas Yuriko pun mengambil kesempatan untuk mengambil sarung tangan kendo milik Tatsuya di saat Tatsuya pergi sejenak untuk membersihkan diri. Singkat cerita, di suatu hari, Yuriko yang tak sengaja berpapasan dengan Tatsuya di tengah jalan, seketika langkahnya pun terhenti setelah kembali mencium aroma tubuh Tatsuya yang membuatnya semakin penasaran dengan keaslian aroma tersebut. Hingga ia pun memutuskan untuk mengikuti Tatsuya yang berujung pada sebuah gedung kosong, tempat yang biasa disinggahi Tatsuya sepulang sekolah untuk beristirahat. Di saat Tatsuya tertidur lelap, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Yuriko untuk mencium aroma tubuh Tatsuya secara lebih dekat dan akurat. Namun belum saja mencapai klimaksnya, Tatsuya pun tersadar yang membuat Yuriko merasa malu. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi bukan laki-laki namanya kalau ada kode pengenjotan seperti itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, hal itu pun dilakukan oleh Tatsuya dengan mendatangi langsung Yuriko ke tempat ia bekerja untuk meminta Yuriko kembali ke gudang kosong tersebut dengan melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan tadi padanya. Mendengar perkataan Tatsuya membuat Yuriko terkaget-kaget hingga ia tak sadar telah menjatuhkan beberapa minyak urutnya. Dan tanpa menunggu jam pulang bekerja, Yuriko dan Tatsuya pun lantas kembali ke gudang kosong tersebut. Sesampainya di sana, Yuriko pun kembali membahui Tatsuya, namun dengan sensasi yang lebih memuaskan karena dihadapkan secara langsung oleh sang pemilik aroma dengan mata terbuka tanpa adanya paksaan sedikit pun. Dan sebagai imbalannya, Yuriko pun memberi kenikmatan tersendiri untuk Tatsuya dengan menarik ulur rudal si Tatsuya hingga muncerit.
Karena sama-sama ketagihan, mereka pun terus melakukan kegiatan tersebut di tempat yang sama. Dan hal itu pun membuat mereka semakin akrab, yang tak sesekali mereka pun terlihat layaknya seperti orang yang sedang berpacaran. Hingga pada suatu hari, Yuriko mengajak Tatsuya untuk datang ke rumahnya untuk kembali melakukan kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan. Di saat Yuriko mulai membawi aroma tubuh Tatsuya, Tatsuya pun yang kali ini tak tahan dengan cara Yuriko membawi dirinya, seketika meminta Yuriko untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang biasa mereka lakukan, yang tidak lain hal tersebut adalah kegiatan bercocok tanam. Awalnya Yuriko bersedia melakukan hal tersebut, namun setelah Tatsuya mulai meluncurkan rudalnya, seketika Yuriko pun menolak dengan alasan yang tak jelas, yang membuat Tatsuya merasa sedikit kecewa. うまくできないの。 Singkat cerita, mantan pun tiba. Adegan pun akan terfokus pada Tatsuya yang sedang dihampiri oleh seorang siswi teman sekolahnya, yang dimana wanita tersebut merupakan wanita yang Tatsuya sukai, yang bernama Miho. Di momen itu pun Miho meminta kepada Tatsuya untuk menemaninya berjalan-jalan sepulang sekolah, sembari ingin curhat ke Tatsuya karena ia baru saja putus dari kekasihnya. Dengan senang hati, Tatsuya pun bersedia menemani Miho berjalan-jalan seharian hingga larut malam, yang membuatnya lupa bahwa masih ada Yuriko yang harus ia temui. Setibanya di rumah Yuriko, Tatsuya pun kembali meminta jatah bercocok tanam yang harus mendapat penolakan dari si Yuriko dengan alasan aroma tubuh Tatsuya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. いつもと違う匂いがする。 Tatsuya yang telah lelah menahan gejolak dari si Joni pun membantah perkataan Yuriko dan menganggap bahwa perkataan Yuriko tersebut hanyalah sebuah alasan agar ia tak dapat memberikan jatah pengenjotan untuknya. Emosi Tatsuya pun semakin membludak setelah ia menemukan sarung tangan kendo miliknya yang berada di lemari Yuriko. Tatsuya pun berpikir bahwa selama ini Yuriko hanya memanfaatkan aroma dari tubuhnya demi kepuasan pribadinya. Setelah mengeluarkan segala bentuk amarahnya, tak lama kemudian Tatsuya pun memutuskan untuk pergi dari sana. Singkat cerita, adegan pun akan terfokus yang tertuju pada Yuriko dan si bibi Tatsuya. Di sana, Yuriko terlihat memberikan sebuah kertas catatan yang dimana kertas catatan tersebut berisikan catatan tentang seluruh kegiatan antara dirinya dan Tatsuya. Entah apa tujuan Yuriko membocorkan seluruh kegiatannya bersama Tatsuya kepada si bibi Tatsuya, yang pasti hal tersebut membuat si bibi Tatsuya kecewa dan marah kepada Yuriko. Karena selama ini, orang yang ia anggap sebagai sahabat dekatnya dengan sikap yang polos, lugu, dingin, pendiam, tapi sekaliannya bicara pinjam uang, ternyata hanyalah seorang wanita mesum bermuka dua yang rela melakukan segala cara untuk kepuasan pribadinya tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya. Yuriko pun mencoba membela diri dengan berkata bahwa ia hanya terobsesi dengan aroma tubuh si Tatsuya dan ia pun tak bisa menahan dirinya untuk tidak membawi Tatsuya. Namun karena sudah terlanjur emosi, bibi Tatsuya sama sekali tak menghiraukan perkataan Yuriko, dan alangkah mengejutkannya, bibi Tatsuya seketika menyiram wajah Yuriko dengan sebuah cairan bening kental yang entah itu apa. Di tempat yang berbeda, terlihat Tatsuya yang sedang dihampiri oleh salah satu temannya, yang ternyata juga menyukai Miho. Mereka pun terlibat sebuah perdebatan yang berujung terjadinya aksi perduelan di antara mereka. Entah siapa pemenangnya, yang pasti akibat berduel dengan salah satu temannya tersebut membuat Tatsuya sedikit babak belur. Karena butuh obat untuk menyembuhkan lukanya, Tatsuya pun memutuskan untuk datang ke rumah Yuriko.
Karena mungkin ia berpikir obat yang dapat menyembuhkan luka-lukanya tersebut hanyalah kegiatan pengocokan, dan orang yang dapat melakukan itu hanyalah si Yuriko. Yuriko pun terkejut dengan kedatangan Tatsuya di sana, dan seketika ia melempari Tatsuya dengan benda-benda yang berada di sekitarnya. Hal itu ia lakukan karena semenjak bertemu dengan Tatsuya, membuat hidupnya berubah menjadi pribadi yang selayaknya bukan dirinya. Bahkan, ia harus kehilangan sahabat satu-satunya yang ia miliki karena keegoisan dirinya sendiri. Ibarat kata, pucuk dicinta ulan pun tiba. Pepatah itulah yang dapat menggambarkan suasana hati Tatsuya saat ini. Karena setelah lelah melempari Tatsuya, seketika Yuriko pun terbaring di lantai, yang disusul oleh Tatsuya yang juga berbaring di sampingnya. Dan tanpa menunggu waktu lama, apa yang selama ini diidam-idamkan oleh Tatsuya akhirnya berhasil terwujud. Ya, hal itu tidak lain adalah sebuah kegiatan bercocok tanam yang akhirnya mereka lakukan tanpa adanya penolakan dari si Yuriko. Seusai bercocok tanam, Yuriko dan Tatsuya pun saling memberikan sebuah senyuman yang menandakan bahwa mereka saling memberikan kepuasan satu sama lainnya. Dalam kata lain, saling menguntungkan. Atau bisa dibilang, kegiatan yang mereka lakukan itu adalah sebuah interaksi simbiosis mutualisme. Ya, pokoknya begitulah. Dan itulah akhir dari film ini. Itulah tadi seluruh ilustrasi narasi cerita dari film yang berjudul Yuriko's Aroma. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika bau badanmu sangat meresahkan dan kau lupa memakai deodoran, cobalah menyingkir dari keramaian. Karena jangan sampai bau badanmu itu dapat menyebabkan orang lain masuk penjara. Dan cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan, kata, dan sebagainya, mohon dimaafkan ya para genjoters. Saya Bang Ucup mengucapkan salam satu pengenjotan. Bye-bye para genjoters.